Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Rumah English Channel. So, what we learn today? Today we will learn about passive voice. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai passive voice. Jadi dalam video ini kita akan belajar mengenai pengertian dari passive voice itu sendiri apa, pola kalimatnya apa, contoh penggunaannya apa, dan yang pasti akan ada latihan soal dalam video ini. Okay, without any part of ado, let's start our lesson today. Jadi kalimat pasif adalah atau biasa disebut dengan passive voice adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang subjek kalimatnya dikenai pekerjaan. Jadi kalau biasanya subjek itu melakukan kegiatan atau berkegiatan, untuk kalimat passive voice sebaliknya yang dikenai pekerjaan adalah subjeknya. Oke? Untuk pola kalimatnya secara umum, baik itu present tense maupun past tense, pola kalimatnya adalah subject plus to be plus verb 3 plus by object. Jadi kita ingat kembali ya, to be dalam present tense itu ada is untuk he, she, it, am untuk subject I, are untuk subject they, we, you. Sedangkan to be past tense itu ada dua, was dan were. Was untuk subjek he, she, it, I. Were untuk subjek they, we, you. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. To be is, am, are. To be was, were. Contoh kalimat dalam present tense. Aktifnya adalah she eats an apple. Bentuk pasifnya or passivenya adalah an apple is eaten by her. An apple di situ objek untuk aktifnya berubah menjadi an apple sebagai subjek. Eats itu dijadikan bentuk ketiga dengan didahului dengan to be menjadi is eaten. She subjek berubah menjadi objek pronoun dengan awalan by her. Diingat ya, yang berubah pastinya adalah to be-nya kita masukkan is karena polanya adalah present dan diikuti dengan pola kata kerja ketiga it yaitu eaten, is eaten. Jadi kalimat pasifnya menjadi an apple is eaten by her. Next, present continuous. Aktifnya I'm baking a cake. Sedangkan bentuk pasifnya akan berubah menjadi a cake sebagai objek akan pindah ke depan menjadi subjek. A cake, am baking itu present continuous itu akan berubah menjadi is karena a cake berubah menjadi subjek. A cake itu untuk kata gantinya bisa kita bayangkan atau kita pikirkan sebagai it. Jadi kita pakai is sebagai to be-nya, ditambahkan being karena continuous dan diikuti baked. Verb 3-nya dari bake. Baru setelah itu diikuti dengan by object. I, objek pronounnya menjadi me. Sebelumnya ada by-nya. By me. Jadi full sentence dari bentuk aktifnya tadi, pasifnya berubah menjadi a cake is being baked by me. Oke, sudah mulai jelas kan? Contoh selanjutnya dalam bentuk present perfect. Aktifnya they have finished their project. Untuk pasifnya akan berubah seperti ini. Their project, objek, itu menjadi subjek. Their project, have finished, itu kita sesuaikan. Karena subjeknya itu their project, kalau kita ganti itu menjadi it, makanya have-nya itu berubah menjadi has. Has, karena perfect diikuti dengan been. Setelah itu baru diikuti dengan bentuk verb 3 dari finish. Bentuk ketiga dari finish tetap finished. Has been finished by they di belakang atau they berubah menjadi objek menjadi them, by them. Full sentence-nya menjadi their project has been finished by them. Continue to the present future, dari dalam bentuk present future ya. Kalimat aktifnya he will take the books. Kita ubah menjadi kalimat pasif. The books sebagai objek pindah ke depan menjadi subjek. The books will take kita pasifkan. Jadi will tetap kita pakai. Kita menambahkan be diikuti dengan verb 3 dari take. Verb 3 dari take adalah taken. Will be taken by he subject
menjadi objek pronoun menjadi him, by him. Jadi kalimat pasifnya menjadi the books will be taken by him. Selanjutnya kita masuk ke pola past ya. Untuk contoh pertama dalam bentuk past tense, kalimat aktifnya Fonny bought a new shoes. Kita ubah menjadi pasif, a new shoes yang semula menjadi objek kita ubah menjadi, kita pindahkan sebagai subjek. A new shoes, karena past tense a new shoes itu to be-nya menggunakan was, karena kita anggap a new shoes itu it. Jadi menjadi was diikuti verb 3 dari bought. Sama ya, tetap bought, was bought by Fonny. Fonny di belakang bisa tetap kita tulis by Fonny atau bisa kita ganti dengan objek pronoun by her. Jadi kalimatnya menjadi a new shoes was bought by Fonny or by her. Bentuk selanjutnya yaitu past continuous. Contoh kalimat aktifnya adalah Mr. Agung was washing his car. Jadi his car, objek, kita pindahkan ke depan menjadi subjek. His car was washing, kita pasifkan. His car, dia tunggal, mobilnya tunggal, satu mobilnya. Jadi kita ambil to be was, karena untuk his car, kalau kita ganti menjadi kata ganti menjadi it. Makanya kita gunakan was. Karena bentuknya continuous, kita tambahkan being. Was being, wash, itu kita ubah menjadi verb 3, menjadi washed by Mr. Agung, atau bisa kita ganti menjadi objek pronoun by him. Jadi kalimat pasifnya menjadi his car was being washed by Mr. Agung or by him. Nggak tambah pusing kan? Nggak ya. Jadi contoh selanjutnya dalam bentuk past perfect ya. Kalimatnya untuk aktifnya my mother had cooked a delicious soup. Untuk pasifnya a delicious soup kita tarik ke depan, kita jadikan subjek menjadi a delicious soup. Had cooked kita pasifkan, had tetap kita pakai, kita tambahkan been karena perfect, had been cooked kita tetap gunakan karena itu verb 3 juga kan, dia itu regular verb. Jadi untuk verb 2 dan verb 3-nya kita tinggal menambahkan ed. Jadinya cooked, had been cooked by my mother, kita tetap bisa pakai atau kita ubah menjadi objek pronoun menjadi her. Jadi kalimat pasifnya menjadi a delicious soup had been cooked by my mother or by her. The last example for the past itu adalah past future. Kalimat aktifnya we would send an email. Kita pasifkan seperti tadi ya, an email kita tarik ke depan set menjadi subjek. An email would send kita pasifkan, would tetap kita pakai, kita tambahkan be plus send kita ubah menjadi verb 3. Bentuk ketiga dari send adalah send dengan akhiran t. Would be sent by, we kita tarik ke belakang set, kita jadikan objek pronoun we, objek pronounnya adalah us. Jadi kalimat pasifnya adalah an email would be sent by us. Sekarang adalah waktunya quiz. Silahkan change these following sentences into passive. Jadi silakan kalian ubah kalimat-kalimat nomor 1 sampai 10 menjadi kalimat pasif. 1 menit cukup ya. Jadi I will give time 1 minute to finish all the sentences.
Oke, jawaban kalian bisa kalian cek di slide berikutnya ya. Untuk key answer-nya ada di following slide. Oke, untuk jawaban nomor 1, a beautiful necklace is given for me by him. 2, my favorite food is being bought by her. 3, the gift has been gotten by her. 4, the food will be taken by me. 5, the clothes were folded by her. 6, the car was being borrowed by her. 7, my invitation had been received by her. 8, the students had been taught by them. Dan berapa jumlah betul kalian? I hope you can get 8 correct answer. Jadi betul semua. Tapi kalau masih ada yang belum betul, it's okay. Kita bisa berlatih lagi ya. And finally, we come to the end of our lesson today. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!